Baik, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau, kami berterima kasih buat rahmat anugerah-Mu yang sudah menolong kami dalam setiap hidup kami. Saat ini kami serahkan hati, pikiran, dan semua kehendak kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan bagian-bagian daripada firman-Mu, biarlah Tuhan akan tolong berkati kami, supaya waktu kami duduk diam merenungkan bagian-bagian ini, kami beroleh hal-hal yang baru dari dalamnya, supaya Tuhan dimuliakan di atasnya, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mohon pengurusan Tuhan, penyucian Tuhan atas hati pikiran kami, atas hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita melihat Alkitab kita. Kita membuka dari Yakobus ya. Mari kita lihat Yakobus. Ya, mari kita lihat Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal yang pertama. Ya, kita melihat ayat yang ke-19. Ya, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, ayat 19 sampai 27. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat, saya membaca buat kita demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yakobus itu kalau kita jeli memperhatikan ya, suratnya Yakobus secara menyeluruh, Yakobus itu kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa dia lebih banyak ya, kalau saya memperhatikan itu dia lebih banyak konsep melihat kepada dua sisi. Yang pertama adalah sisi dari orang percaya akan hidupnya sendiri, lalu yang kedua, sisi yang kedua adalah orang percaya dengan tampilan yang dia tunjukkan keluar. Jadi contohnya saya bisa melihat, kalau saudara melihat di dalam pasal 1 contohnya, dia bicara tentang cobaan di sana. Cobaan yang sifatnya ujian maupun cobaan yang sifatnya godaan, itu semuanya murni. Ya, murni kalau kita melihat itu adalah untuk diri dari orang percaya itu. Lalu nanti kalau saudara lihat ayat 9 sampai 11 di sana, dia membicarakan bagaimana kita memperlakukan orang. Berarti itu kita dengan orang lain. Nah, selalu seperti itu saudara. Kita dengan orang lain. Nah, lalu di pasal yang di Yakobus pasal yang pertama, nanti kalau saudara lihat lagi di dalam ayat yang ke 12 sampai 18, itu ada bicara cobaan godaan di sana. Ya, jadi cobaan ujian ayat yang ke-2 sampai 8, lalu ayat yang ke 13 sampai dengan ayat 18, ya itu bicara dengan tentang cobaan godaan. Nah, itu kembali lagi, itu adalah diri kita. Jadi kita dalam proses Tuhan, lalu kita dengan orang lain, lalu yang berikutnya adalah kita dengan diri kita lagi, lalu yang berikutnya dikatakan lagi di dalam bagian ini, bisa jadi kita, ya ini kita dengan apa yang dilihat orang. Ini sekali lagi lihat ya, kita dengan apa yang dilihat orang. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam ayat 19 sampai dengan 27 ini ya,
kita bisa melihat dalam bagian ini Bapak Ibu, bahwa tema yang mau kita bicarakan hari ini adalah yang di ayat 22. Coba lihat di sana ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah ini, jadi saya yang tahu firman diminta untuk melakukan. Pada waktu saya melakukan apa yang saya ketahui tentang firman itu, berarti itu berefek kepada orang lain. Orang lain melihatnya, orang lain memperhatikannya, dan orang lain melihat apa yang saya kerjakan dalam hidup saya. Nah, itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat di dalam ayat 23, 24, 25, dia menjelaskan di sana bagaimana orang hanya mendengar dengan tidak melakukan. Lalu yang kedua saudara, dia mendengar dan melakukan. Orang yang mendengar tidak melakukan, itu seperti kaum Hawa. Ya, kaum Hawa yang sedang mengamati wajahnya di mana? Di depan cermin, lipstiknya, eyeshadow-nya, apalagi bedaknya dan lain sebagainya. Dia amati wajahnya. 1 menit dia meleng, dia bergeser dari cermin itu, saudara, dia sudah tidak tahu. Oh tadi celaknya bagaimana ya celaknya itu? Kalau orang Medan bilang kan celaknya gimana katanya. Lalu posisi lipstiknya tadi bagaimana ya? Saya pakai warna apa ya? Ya, jadi dalam arti itu yang dikatakan di dalam ayat itu bahwa kalau ada orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang mengamati wajahnya di depan cermin, baru saja dia buat, baru saja dia katakan dia cantik, tetapi tiba-tiba dia sudah tidak yakin dengan apa yang dia lihat yang pertama itu. Tetapi bagian yang kedua dikatakan, orang yang mendengar dan melakukan firman itu, saudara, dijelaskan oleh Yakobus di situ, pengertiannya adalah seperti seorang peneliti hukum. Ya, dalam arti kalau peneliti hukum itu dia tahu satu pasal ini berbunyi apa, saudara, dia akan dalami terus sampai dia bisa memahami dan bisa mengerti apa maksudnya. Setelah dia tahu apa maksudnya, maka pasal-pasal itu akan dia buat untuk apa? Untuk membela para kliennya. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang. Jadi orang yang mendengarkan firman tidak melakukannya, itu sama dengan orang yang tahu tapi tidak mengerti, tidak mau mengerjakan apa yang dia tahu. Tetapi orang yang mendengar firman dan melakukannya itu seperti orang yang dia tahu. Karena dia tahu banyak, dia mengerti banyak, mau tidak mau dia dituntut untuk mengerjakan banyak juga. Nah, ini luar biasa ini saudara. Nah, makanya hari ini, siang ini, kita melihat tema ini. Menjadi pelaku firman. Sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang dituntut dari kita dalam bagian ini. Cara yang pertama katanya, kita itu perlu cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi kalau saudara mau menjadi pelaku firman, diminta kepada kita itu harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya saudara, kalau kita mau menjadi pelaku firman, kalau ada orang berbicara kepada kita, belajarlah mendengarnya. 1000 kali saudara udah tahu, 1000 kali saudara udah pintar, 1000 kali saudara mungkin lebih rohani dari orang itu, tetapi masih dituntut daripada kita adalah untuk mendengar. Ini penting saudara, mendengar. Artinya apa? Orang yang mau menjadi pelaku firman itu saudara, dia harus mempertajam pendengaran pendengaran telinga jasmani ini, apalagi telinga rohaninya. Makanya lihatlah dalam ayat 19 apa yang dikatakan di sana, 19:20. Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, cepat mendengar. Jadi kalau orang berkata-kata, dengar baik-baik saudara. Banyak kali orang berkata, saya ini konselor yang baik katanya. Tapi kalau orang berbicara dia nggak pernah mau dengar. Dia lebih banyak membuat teori kepada orang. Ya kan? Banyak kali orang berkata begini saudara, saya tahu semua firman katanya gitu. Tapi kalau orang begitu ngomong satu saudara, dia udah jadi guru untuk semua orang itu. Ya. Lancar lagi ya. Tuhan. Dia menjadi guru untuk macet, kan? semua orang itu. Ya, jadi kita bisa melihat dia Macet, jadi guru. kayak gini lah, nggak terdengar suaranya. Iya. Sorry. Siapa itu? Tulisannya ya Bu. Tuhan.
Ya, jadi sekali lagi saya katakan ke saudara, jadi bukan hanya dia mendengarkan saja ya, kadang-kadang gitu. Jadi kita banyak ilmunya, banyak taunya, sehingga akhirnya kita nggak mau dengar orang. Siapapun saudara-saudara kita dikatakan dalam bagian ini, kita harus cepat mendengar. Lambat untuk apa namanya? Berkata-kata. Dan juga dikatakan satu lagi, orang yang cepat mendengar itu bukan hanya dia lambat untuk berkata-kata, tapi juga dikatakan dia lambat untuk marah. Jadi kalau dia nggak setuju, ya nggak usah marah, dengerin aja, biarin aja gitu. Ya, lambat untuk apa? Untuk marah. Nah, dalam bagian ini dikatakan, ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita ini apa namanya terlalu suka cepat merespon saudara, merespon, itu akan jadi masalah buat kita. Makanya belajarlah banyak mendengar. Kalau saudara mau menjadi pelaku firman, banyaklah mendengar. Siapapun perlu kita dengarkan dengan baik. Ya, jadi jangan karena kita menganggap, wah ini saya lebih hebat dari dia, lebih rohani dari dia, lebih punya kuasa dari dia, sehingga kita tidak mau lagi mendengarkan orang lain. Kadang-kadang saran dari orang-orang yang di bawah itu kadang-kadang jauh lebih bagus daripada kita sekedar bertahan dengan prinsip demi prinsip kita. Ya, makanya dalam pelatihan customer service selalu dikatakan begini saudara. Ya, selalu dikatakan begini. Orang yang sukses melayani orang lain bukan karena dia banyak bicara, tetapi dia banyak mendengarkan apa yang menjadi permintaan dari kliennya. Nah, itu yuk. Dalam sebuah pelatihan customer service dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita mau menjadi customer service seperti yang di bank itu saudara ya, seperti yang di bank itu, ya jangan banyak berkata-kata, banyak mendengarkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi persoalannya, supaya apa? Supaya kita mudah untuk memberikan jalan keluar kepada orang itu. Ya, jadi mari kita belajar dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau menjadi pelaku firman, cara yang pertama adalah dikatakan cepatlah untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Yang kedua, saudara, kalau kita mau menjadi pelaku firman, dikatakan kita harus hidup berbeda dengan dunia ini. Artinya apa? Orang yang tahu firman tidak mungkin hidupnya sama dengan dunia ini. Orang yang tahu firman tidak mungkin hidupnya mencerminkan apa yang ada dalam dunia ini. Makanya dalam ayat 21 dikatakan bagaimana di sana? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ini yang diminta kepada ke-12 suku perantauan yang menjadi sasaran daripada penerima surat ini. Itu yang dia minta. Kamu tinggal di tengah-tengah dunia yang berbeda dengan kekristenan. Kamu tinggal di tengah-tengah orang percaya yang tidak mengerti kekristenan. Makanya yang dituntut daripadanya adalah buatlah hidupmu berbeda. Janganlah sama dengan mereka. Jangan kompromi dengan mereka. Jangan menjadi menjadi bagian daripada mereka. Makanya dikatakan di dalam ayat itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Ini yang pertama yang membedakan kita. Kita tidak tinggal dalam kekotoran. Dalam Efesus pasal 5 nanti kalau saudara melihat di sana kalau orang kata Paulus menjadi anak-anak terang katanya dia harus membuang segala sesuatu yang najis, yang cabul dari dalam mulutnya. Memperkatakan saja katanya nggak boleh. Membuat jadi lelucon nggak boleh. Membuat orang ngeres nggak boleh. Membuat orang jadi kotor pikirannya nggak boleh. Karena apa saudara? Karena itu dikatakan di dalam bagian yang kedua ini. Itu adalah kejahatan. Pada waktu kita memancing orang untuk hidup dalam dosa. Pada waktu kita memancing orang terjerumus dalam dosa. Itu adalah sebuah kejahatan. Dan orang-orang dunia biasa dengan itu. Orang-orang dunia suka dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, tadi saya turun di Bandara Halim, lalu saya mencoba mencari aplikasi Gojek. Tetapi ternyata di Halim itu sudah berbeda sekarang. Ya, kalau dulu sembunyi-sembunyi, ya. Kalau dulu sembunyi-sembunyi. Kalau kita mau cari Gojek itu kita harus sembunyi-sembunyi. Dalam arti apa? Dalam arti kita harus cari di tempat yang ditentukan oleh mereka. Sekarang ternyata kita sudah bisa pesan. Langsung kita samperin, lalu disiapkan kendaraannya bagi kita, kita tinggal kasih kode booking yang dibuat. Ya, lalu saya jalan. Di jalan saya berkata kepada supirnya, kebetulan drivernya itu adalah orang Batak, saya bilang, waduh, udah hebat sekarang ya. Dulu sembunyi-sembunyi, ya
Dulu sembunyi-sembunyi, bahkan kadang-kadang bisa didenda karena ketahuan bawa orang dari sana. Sekarang udah terus terang, udah belak-belakan katanya gitu. Saya bilang begitu. Lalu apa kata dia, saudara? Ya, ya Lai, katanya gitu. Daripada kita main belakang terus, daripada kita tidak jujur, lebih bagus kita apa adanya, sekalipun kita harus membayar kepada mereka. Karena memang ada biaya 15.000 yang harus dikasih kepada mereka setiap kali mereka membawa penumpang keluar dari situ. Apa yang mau saya katakan kepada saudara? Orang dunia memang suka main belakang. Ya, main belakang. Ya, dalam arti orang dunia itu suka menyimpan sesuatu yang jahat di dalam hidupnya. Yang kadang-kadang dari kejahatan itu dia sudah menyimpan banyak hal di dalamnya. Menyimpan kekayaan yang luar biasa di dalamnya. Nah, makanya di dalam bagian ini yang diminta oleh Yakobus adalah belajarlah kita, dikatakan itu, membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan, dan yang diminta dari kita sekarang, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi kalau kita bersihkan hati kita, kalau kita bersihkan hidup kita dari semua yang jahat, semua yang kotor, sekarang diminta kepada kita untuk kita menerima, menaruh firman itu dalam hati kita, supaya firman itu yang menjadi apa? Menjadi proteksi yang menjaga kita, supaya kita tidak melakukan yang jahat, supaya kita tidak memikirkan yang kotor, supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini luar biasa, saudara. Makanya dikatakan dalam bagian ini, saudara, ya, kepada kita dikatakan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman itu berkuasa menyelamatkan kita. Firman itu berkuasa menguatkan kita. Firman itu berkuasa meneguhkan kita, membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran yang ada. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya? Cara yang pertama tadi, saudara, kita diminta untuk menjadi untuk cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Yang kedua adalah kita diminta di dalam bagian ini ya dikatakan untuk membersihkan diri kita atau hidup berbeda ya dengan dunia ini ya. Lalu yang ketiga melakukan firman itu kita cerminkan dalam apa? Dalam ibadah kita. Orang yang melakukan firman akan kelihatan dari ibadahnya. Artinya apa? Kalau Anda jadi pelaku firman, ibadah kita itu menjadi utama bagi kita. Dan kalau kita rajin beribadah, orang yang rajin beribadah itu ada ciri khasnya. Apa itu, saudara? Dan itu juga berkaitan dengan pelaku firman itu. Apa itu? Ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Berarti yang pertama, saudara, yang dituntut dari kita adalah mengekang lidah kita. Nah, ini penting ini. Jadi kalau kita mau menjadi pelaku firman, saudara, yang benar-benar dibuktikan dalam beribadah itu, kekanglah lidah. Makanya tadi dikatakan, ya lebih baik lambat untuk berkata-kata, tetapi cepat untuk mendengar. Ini balik ke poin yang pertama tadi lagi. Jadi Yakobus itu balik kepada apa yang sudah dibicarakan di bagian yang pertama itu. Ya, apa yang sudah dia bicarakan di bagian pertama. Nah, makanya dikatakan dalam bagian ini, kalau ada orang menganggap dirinya beribadah katanya, tapi nggak mampu mengendalikan lidahnya, suka ngomongin orang, suka fitnah orang, suka jatuhin orang, suka berkata nggak benar tentang orang lain, saudara, itu berarti dia tidak menjadi pelaku firman yang benar. Ya, makanya kendalikan lidah kita. Kita kadang-kadang rohani banget gitu, tapi halus kadang-kadang kita juga menjatuhkan orang. Kita kadang-kadang rohani banget. Tapi dengan kata-kata rohani juga kita pakai untuk apa? Untuk membalas apa yang diperbuat orang kepada kita dan menjatuhkan orang. Ini seringkali kita bertemu dengan banyak orang Kristen yang seperti itu. Di gereja, di persekutuan, dimanapun kita berada, kita banyak ketemu dengan yang seperti itu, saudara. Iya, saya baru ketemu dengan teman, lalu teman itu sharing ya kepada saya, lalu dia cerita, ya ini orang ini bagus katanya. Tapi saudara, sedikit ada masalah katanya, ada persoalan, suka ngelapor-lapor. Di STT itu dia bilang dia suka ngelapor-ngelapor katanya, sehingga akhirnya orang itu keluar dari STT itu. Dan bukan hanya itu, saudara, itu saja saudara, akhirnya dosen itu dibredel. Karena dibilang apa? Suka ngomongin orang katanya gitu, suka jelekin lembaga katanya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lidah ini sangat penting bagi hamba Tuhan.
Makanya benar nanti kalau saudara lihat dalam Yakobus pasal 3 itu katanya, ya lewat lidah ini bisa dua hal yang kita lakukan. Bisa kita memberkati, bisa kita mengutuki. Makanya Yakobus bilang, nggak mungkin ada dua mata air itu katanya. Nggak mungkin, dari satu mulut ini nggak mungkin. Ada dua hal. Ya, ada kutuk, ada berkat yang kita lepaskan kepada orang lain. Ya, jadi kita belajar saudara. Termasuk kalau saudara ketawa-ketawa dengar firman itu sambil WhatsApp gitu, itu nggak berkuasa juga mengekang lidah itu. Ya, jadi lidahnya itu ditunjukkan dengan apa saudara? Dengan tulisan-tulisan itu. Hanya senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Ya, tapi saya tahu bahasa komunikasinya Zoom. Bahasa komunikasinya Zoom itu pasti WhatsAppan. Ada sesuatu hal yang dibicarakannya di sana. Ya, makanya itulah yang saya katakan kepada saudara tadi. Orang-orang yang nggak mampu mengendalikan lidahnya, itu bisa mengungkapkan apa yang mau dia katakan itu lewat apa? Lewat tulisan. Kadang-kadang kita menganggap lelucon. Atau jangan-jangan mungkin pada waktu kita beribadah seperti ini, kita sedang melecehkan orang-orang yang ada dalam ini. Kita nggak tahu apa yang Anda tulis di situ. Ya, jadi berhati-hatilah. Karena apa namanya? Semua orang tahu bahasa Zoom itu bagaimana kita tahu itu. Jadi kita belajar dalam bagian ini untuk melihat bahwa ternyata lidah itu bisa cepat untuk berkata-kata, lidah itu juga bisa nyumpain orang, tapi juga bisa lewat tulisan. Jadi kan kata-kata itu kan bisa lewat tulisan ya. Kalau seandainya saya bikin renungan pagi nih, renungan pagi. Nggak ada khotbah di dalamnya, nggak ada suara saya di dalamnya kira-kira. Tapi saya tulis sebuah catatan renungan kayak gitu. Itu kan sama dengan tulisan saya. Itu kan sama dengan perkataan-perkataan saya. Demikian juga yang Anda sedang bercanda dalam ibadah ini, yang Anda tulis dalam WhatsApp-mu itu yang membuat engkau tertawa-tertawa itu. Sama itu. Ya makanya bertobat saudara. Jangan terlalu banyak kita ini kalau beribadah, beribadahlah. Kalau datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ya kan? Ya kalau mau bercanda, bercandalah gitu. Ya, jadi semua ada batasnya, ada waktunya. Ya, puji Tuhan. Tuhan kasih ilustrasi yang tepat untuk menjelaskan ini kepada saudara. Apa artinya mengekang lidah itu. Itu ilustrasi yang paling tepat itu yang baru dilakukan oleh dua saudara saya. Ya, saya tahu itu. Ya, dua saudara saya ini melakukan seperti itu. Ya, jadi catatan ini menjadi catatan yang penting bagi kita bahwa mengekang lidah itu bukan hanya sekedar diam nggak berkata-kata, tetapi kalau saudara juga mencet, menulis sesuatu, menjelekkan orang lewat tulisan-tulisan saudara, membuat saudara mentertawakan orang dan lain sebagainya, itu sama dengan tidak mengekang lidah juga. Jadi kita belajar mengekang lidah kita dengan baik. Amin. Ya, belajar mengekang lidah kita dengan baik. Jangan bermain-main dengan waktu. Ya, karena dengan lidah ini katanya kita dibawa kepada apa? Dibawa kepada pengadilan. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita tulis, ya saya pakai contoh kepada saudara. Saya lagi foto ya, foto kemarin saya rekreasi satu tempat, lalu saya foto. Nah saya foto di situ, saya foto dengan apa namanya, dengan patung tertentu lah. Nah patung tertentu ini kan saudara, ini kan dianut oleh agama tertentu. Nah menurut saya foto saya itu bagus. Lalu tiba-tiba saya mau taruh ke medsos ya, ke medsos begitu, saya udah tag di Facebook gitu, saya udah tag. Tetapi saudara, saya diingatkan oleh Roh Kudus, itu pelecehan, itu nggak boleh katanya gitu ya. Saya buru-buru menghapus saudara. Itulah kepekaan kita untuk melihat apa? Melihat sekeliling kita. Ya, kenapa? Itu sama dengan kan saya nggak ngomong, tapi dengan orang melihat foto itu, sebenarnya kita sedang melecehkan seseorang. Nah itu contoh-contoh yang bisa kita lihat bahwa yang disebut mengekang lidah itu saudara, menguasai lidah itu bukan hanya sekedar menguasai perkataan saja, tetapi juga menguasai apa yang ada dalam hati kita, tulisan demi tulisan yang kita buat dalam hati kita. Oke, yang terakhir, bagian yang berikutnya saudara, yang dikatakan dalam bagian itu ayat 27. Ibadah yang murni dan yang bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi tadi bagaimana caranya supaya kita menjadi pelaku firman? Kita harus melakukan firman itu dalam ibadah kita. Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama kekang lidah, dan yang kedua saudara dikatakan perhatikan orang-orang yang perlu diperhatikan. Ya, perhatikan orang-orang yang perlu diperhatikan. Nah, lihat di sana dikatakan ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Satu, mengunjungi yatim piatu. Ya kadang-kadang kalau kita pergi retret jauh-jauh kita menganggap, asik ini katanya gitu. Boleh aja sih, nggak ada masalah itu.
Tapi ternyata dikatakan ibadah yang paling luar biasa itu katanya mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tapi bukan hanya rajin mengunjungi, tapi menjaga dirinya juga supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi bisa saya katakan kepada saudara, bisa saya simpulkan kepada saudara hari ini bahwa kalau kita mau menjadi sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Yang kedua adalah kita harus berbeda dengan dunia ini. Ya, kita harus berbeda dengan dunia ini. Dalam segala tindakan kita harus berbeda dengan dunia ini. Lalu yang ketiga, kita harus menerapkan firman itu dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Biar Roh Kudus menolong kami, supaya kami diberikan pengertian yang dalam, dan kami terus boleh menjadi pelaku firman, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami semua yang sudah mendengarkan firman ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua saudara-saudara yang mendengarkan. Biarlah kami semuanya diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan, supaya kami hidup terus menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan.